Bab 540. Tarik dan lihatlah. Di depan Miley, William berdua juga penuh ketidakpercayaan. Kekuatan yang baru saja meledak dari tubuh Miley benar-benar membuat mereka terguncang mundur. Terguncang mundur. William menatap Miley, merasa kaget, apakah ini kekuatan garis darah? Di depan mereka berdua, tubuh Miley bergetar hebat, dan pupil mata mokonya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, menara penjara alam di tubuh Miley tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, kekuatan misterius menyelimuti Miley. Secara bertahap, darah seluruh tubuh Miley mereda. Pupil mata Miley juga berangsur-angsur kembali normal. Setelah beberapa saat, Miley berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, apa yang terjadi padaku barusan?" Lantai ke-6 bertanya, "Apa pekerjaan ayahmu?" Miley sedikit membeku, lalu berkata, "Kenapa menanyakan hal itu?" Lantai ke-6, "Tidak apa-apa, hanya tanya." Miley. Lantai ke-6 berkata lagi, "Barusan itu kekuatan garis darah, dan sudah ditekan oleh menara rusak ini." Ditekan oleh menara penjara alam. Miley sedikit bingung, kenapa menekan garis darahku? Takut terjadi sesuatu padaku. Lantai ke-6, menara takut terjadi sesuatu pada dirinya sendiri. Garis darahmu tidak normal. Jika terbangun, mungkin akan dalam bahaya, jadi langsung menekannya. Miley terdiam. Garis darah. Dia sekarang bahkan tidak tahu apa garis darah itu. Dia hanya tahu, dulu dia menelan darah Raja Dewa. Apakah garis darahnya sendiri sangat kuat? Miley menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan pertanyaan itu. Dia mengabaikan Wu dan bertanya kepada mereka berdua, dan bergegas menuju Lady Anne yang tidak jauh darinya. Donnie hendak menghentikannya, tetapi William menggelengkan kepalanya, "Biarkan saja." Donnie memandang William. William berbisik, "Jika kamu sengaja menghentikannya, kerugiannya mungkin tidak sepadan, biarkan dia pilih." Donnie mengangguk. Tidak jauh, Miley bergegas ke depan Ladia. Mata Ladia tertutup rapat, dia hanya berdiri seperti itu, tidak bergerak. Miley berkata dengan lembut, "Ladia." Tidak ada tanggapan. Miley bertanya dengan cepat di dalam hati, "Senior, apa yang harus aku lakukan?" Lantai ke-6, "Tidak tahu." Miley. Lantai ke-6, dia sudah mulai bermeditasi sekarang, tetapi masih dapat mendengar. Katakanlah, minta dia jangan memutuskan perasaannya. Jika tidak, begitu dia memutuskan perasaannya, kamu akan menemukan bahwa dia tidak akan lagi seperti orang yang kamu kenal itu. Memutuskan perasaannya. Miley memandang Ladia, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Ladia, pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah punya pemikiran terhadapmu. Oh bukan, tapi kesan yang baik. Dari saat pertama aku melihatmu, aku punya kesan yang baik terhadap kamu. Kemudian, entah sejak kapan, dalam hatiku bertambah satu orang, orang ini adalah kamu. Setelah kamu pergi, aku pasti memikirkanmu, setidaknya 3 kali dalam sehari, perasaan seperti itu. Seperti tikus siluman merindukan beras, siang dan malam, sepanjang waktu, setiap saat." Di sisi lain, William menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa mendengarkannya lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Donnie. Tidak jauh, Miley melanjutkan, "Barusan, ada orang bilang kepadaku, aku mungkin akan kehilangan kamu untuk selamanya. Apa kamu tahu bagaimana perasaanku saat itu? Panik. Untuk pertama kalinya, aku panik. Jika aku kehilangan kamu, apa arti tahu pedang? Apalah arti hidup? Hidup tidak harus hanya ada tahu pedang, aku juga ingin memilikimu." Tidak jauh, Donnie menggelengkan kepalanya, anak muda zaman sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik pergi.
Mile ingin mengatakan sesuatu lagi. Pada saat ini, Ladia tiba-tiba membuka matanya, dengan rona merah di wajahnya. Mile tercengang, lalu buru-buru berkata, "Ladia." Tapi Ladia menggelengkan kepalanya, berbalik untuk pergi. Mile hendak mengejar, lantai keenam tiba-tiba berkata, "Kamu tidak tahu malu, orang lain masih tahu malu." Mile bingung, apa maksud senior? Lantai keenam, terkadang kamu terlihat sangat pintar, kenapa terkadang begitu bodoh? Mile. Lantai keenam, ayo pergi. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, aku belum ngomong jelas. Lantai keenam, ngomong apa lagi? Dia tidak memutuskanmu, ini membuktikan bahwa dia tidak memilih untuk menyerah padamu. Mile ragu-ragu, lalu bertanya, lalu mengapa dia lari? Lantai 6, karena kamu terlalu tak tahu malu. Mile. Pada saat ini, William tiba-tiba muncul di depan Mile. William melirik Mile, lembaga seni bela diri aku tidak akan menghentikan masalah antara kamu dan Ladia, tetapi untuk saat ini, aku harap kamu bisa mengesampingkan hubungan pribadi untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, kamu harus sangat menyadari situasi kamu saat ini. Mile tersenyum dan berkata, senior takut aku akan menyeretnya ke dalam air dan kemudian melibatkan lembaga seni bela diri. William menggelengkan kepalanya, aku tidak takut kamu melibatkan lembaga seni bela diri, aku takut kamu menyeretnya sampai mati. Mile terdiam. William ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Mile tiba-tiba berkata, senior, bagaimana sikap lembaga seni bela diri kamu terhadap sekte pedang? William memandang Mile, apa yang ingin kamu katakan? Mile tersenyum dan berkata, kalau aku tidak salah tebak, lembaga seni bela diri kamu sebenarnya punya niat membunuh terhadap sekte pedang, tetapi kalian sedang menunggu kesempatan. Jika begitu, maka kita memiliki satu tujuan yang sama, bagaimana menurutmu? William memandang Mile dan tidak berbicara. Mile berkata lagi, aku sangat berterima kasih kepada lembaga seni bela diri karena telah menerima adikku dan Ladia. Tidak, kata menerima ini kurang pantas. Karena senior sangat jelas, dengan bergabungnya mereka ke lembaga seni bela diri, itu tidak rugi. Jika senior merasa bahwa karena aku akan menyusahkan mereka, dan kemudian menyusahkan lembaga seni bela diri, aku bisa membawa mereka pergi, aku percaya masih banyak kekuatan yang bersedia menerima mereka. William menatap langsung ke arah Mile, kami hanya ingin kamu pergi. Mile tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dan adikku, dan Ladia mereka. William menggelengkan kepalanya, kamu sangat egois. Mile tersenyum dan berkata, aku mengerti apa maksud senior, berharap mereka memutuskan hubungan denganku dan merasa nyaman di lembaga seni bela diri, kan? William mengangguk, itulah yang aku maksud. Mile bertanya, apakah menurut senior itu mungkin? William menggelengkan kepalanya, Mile, kamu sangat jenius, pencapaianmu di masa depan pasti akan luar biasa. Mereka berteman baik denganmu, aku tidak masalah. Namun, intuisi memberitahuku bahwa kamu tidak sederhana, kamu sangat rumit. Ada terlalu banyak misteri dan ketidakpastian di dalam dirimu. Sama seperti menara, harta karun itu ada di tubuhmu, memang tidak normal. Aku takut kamu akan membawa mereka ke pusaran besar. Mile terdiam sejenak, lalu berkata, senior, jangan khawatir, aku bahkan lebih berharap mereka tenang daripada lembaga seni bela diri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, William menghela nafas dengan rendah. Dia ingin membuat Mile pergi, dan bahkan sedikit ingin memaksa, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tidak melakukannya. Karena Mile memiliki hubungan yang mendalam dengan adiknya dan Ladia mereka,
jika dia melakukan ini, kemungkinan besar orang-orang ini akan memberontak terhadap lembaga seni bela diri. Setelah beberapa saat, William menghela nafas lagi dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi. Ada alasan lain mengapa dia menyerah, itu karena Mile cukup jenius. Meskipun mungkin melibatkan Ladia dan yang lainnya, tetapi jika Mile tidak mati dan tumbuh di masa depan, lembaga seni bela diri ini setara dengan bantuan luar kultivator pedang super. Setelah melihat Mile dan yang lainnya bertarung melawan master alam Taoisme, dia tahu masa depan adalah dunia anak-anak muda ini. Oleh karena itu, Ladia dan yang lainnya bersahabat dengan Mile. Bagi lembaga seni bela diri, ada kelebihan dan kekurangannya. Setelah Mile meninggalkan lembaga seni bela diri, dia diam-diam mencari Chelsea. Di sebuah ruangan, Chelsea tiba-tiba melihat ke sudut tidak jauh di depannya. Setelah sedikit merenung, dia menundukkan kepalanya dan terus melihat gulungan di depannya. Chelsea mentransmisi suara melalui energi misteri, "Orang yang kamu minta aku cari, terakhir kali dia muncul di Sekte Pedang, setelah itu, tidak tahu lagi kemana." Di sudut, Mile sedikit mengernyit, "Sekte Pedang." Chelsea mengangguk ringan, dia tidak masuk Sekte Pedang, dia hanya tinggal di luar Sekte Pedang untuk sementara waktu. Setelah itu, tidak ada kabar tentang dia. Setelah hening sejenak, Mile berkata, "Tidak ada berita sama sekali." Chelsea mengangguk, ini sangat tidak normal, karena dengan kekuatannya, tidak mungkin menghilang secara tiba-tiba. Mile terdiam. Mengapa ibu dan ayahnya begitu misterius? Dia tidak membenci ayah yang belum pernah dia temui, karena adiknya baik-baik saja, jadi dia tidak membenci siapapun, dan tentu saja, dia juga tidak terlalu peduli. Bagaimanapun juga, dia dan adiknya telah bergantung satu sama lain selama bertahun-tahun. Tambah satu ayah atau kurang satu ayah, tidak berpengaruh padanya sekarang. Adik baik-baik saja, dunia Mile akan indah. Chelsea berkata lagi, mereka akan menyerang Sekte Pedang. Mile mengangguk, seharusnya begitu. Chelsea berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus berhati-hati, sejauh yang aku tahu, Sekte Pedang ini sendiri sangat tidak sederhana, dan kartu asli mereka masih belum terekspos. Selain itu, Sekte Pedang telah diwarisi selama bertahun-tahun, beberapa generasi tua kultivator pedang mungkin juga ada di sana. Biasanya, orang-orang ini mungkin tidak mengurus Sekte Pedang, tetapi jika Sekte Pedang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte, mereka pasti akan mengendalikannya. Mile mengangguk, mereka bertanggung jawab atas serangan frontal, dan aku bertanggung jawab atas serangan diam-diam. Jika tidak bisa mengalahkannya, aku akan menyelinap pergi. Chelsea menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalian ini. Bicara sampai di sini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan tegas, ada satu hal lagi, Master Sekte sebelumnya Nandomu telah meninggalkan Sekte Pedang, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Holy Swordman. Mile sedikit mengernyit, sudah meninggalkan Sekte Pedang. Chelsea mengangguk, intinya, Sekte Pedang telah diwarisi selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam warisan mereka, kecuali diri mereka sendiri. Mile berkata, aku akan berhati-hati, kamu juga harus berhati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Chelsea berkata dengan lembut, aku harap semuanya baik-baik saja. Mile datang keluar kota Senwu. Dia diam-diam bersembunyi di kegelapan, dan sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Tunggu bala bantuan dari tetua Yue dan yang lainnya tiba. Di cabang pohon, Mile sepertinya memikirkan sesuatu, dia merentangkan tangan kirinya, dan pedang muncul di telapak tangannya. Melihat pedang di depannya, Mile mengerutkan kening.
Dia masih sedikit penasaran dengan pedang ini. Pedang macam apa ini? Dia ragu-ragu sejenak, lalu menariknya dengan keras, tapi pedang itu tetap tidak bergerak. Mile tersenyum pahit dan hendak menyimpannya. Pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung kembali ke menara penjara alam. Dia datang ke Lily dan menyerahkan pedang di tangannya kepada Lily. Tarik dan lihatlah. Lily mengedipkan mata, lalu dia mengambil pedang itu, kemudian dia menarik dengan ringan. Wong! Tiba-tiba, suara pedang bergema dari menara penjara alam. Saat berikutnya, wajah Mile berubah. Dia langsung keluar dari menara penjara alam, dan pada saat ini, entah sejak kapan awan hitam muncul di atas kepalanya. Kekuatan langit dan bumi yang luar biasa menyelimutinya. Mile bersambung.